Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video dari seorang Habib yang bercerita tentang masalah wali. Tapi ya cerita para Habib tentang wali itu ya ceritanya aneh-aneh ya. Nggak tahu konsep wali menurut mereka itu seperti apa. Orang yang semakin aneh ya, semakin aneh, semakin nyeleneh, semakin gila, semakin menjauh dari syariat Islam, mereka sebut sebagai wali. Padahal kalau menurut Al-Quran, menurut hadis, ya, orang itu ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan syariat Islam, semakin taat dia akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin menjadi wali. Ya, tapi beda konsep dengan para Habib Ba'alawi itu, junjungan siapa? Ajir, junjungan Idrus Romli, ya, junjungan Pak Adi Hidayat, ya, junjungan Pak Abdul Somad. Ya. Masa iya orang semakin jauh dari syariat Islam itu malah disebut semakin wali? Ya kan kocak namanya. Ya, ini ada orang yang dia itu katanya bertahun-tahun bahkan belasan tahun nggak pernah keluar dari rumah, bahkan nggak pernah berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, belasan tahun nggak pernah keluar dari rumah. Berarti kan nggak pernah sholat Jumat. Ya nggak pernah ya, sholat Idul Fitri. Nggak pernah sholat, ya kalau sholat sunnah mungkin di rumah lah ya. Ya nggak pernah sholat Jumat. Itu ya kalau menurut hadis-hadis yang sahih, 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat. Ya kafir hukumnya. Ya munafik lah, minimal munafik. Ya tapi ini ada orang yang meninggalkan sholat Jumat belasan tahun, malah disebut wali, wali kutub lagi ya. Coba kita lihat videonya. Beliau seorang wali kutub. Ya, ada yang bilang kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub. Ya, beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. Ada yang bilang lebih dari 15 tahun. Cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah. Tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar, itu selama 15 tahun yang masyhur. Ya. Jadi makom kutbiyahnya itu sudah mujma' alaih. Mujma' alaih. Kutubnya itu kutub yang mujma' alaih, disepakati oleh semua wali. Tidak ada satupun yang menyangkal beliau itu wali kutub. Coba ya, 15 tahun nggak pernah ketemu sama orang. 15 tahun cuma di dalam rumah. 15 tahun cuma di kamar mandi. Ya, tapi wali. Wali apa itu? Nggak pernah ketemu orang 15 tahun. Sholat Jumat nggak berarti kan? Kalau nggak sholat Jumat, ya, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, maka dia kafir, munafik, minimal munafik. Ya. Lah ini 15 tahun. 15 tahun meninggalkan sholat Jumat disebut wali. Wali apa itu? Ya. Orang itu kalau semakin jauh dari syariat Islam, ya semakin dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dibenci. Kalau orang semakin dekat dengan syariat Islam, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kebalik-balik. Ya, tapi nggak heran juga, mereka orang-orang gila saja dianggap wali. Insya Allah asli. Ambil selalu 2 kili. Ambil selalu 2 kili. Ini sepenuhnya numpak lagi. Coba nggak ngerti itu konsep dari mana. Orang-orang model begitu disebut wali. Orang semakin aneh, semakin nyeleneh, ya semakin jauh dari syariat Islam disebut wali. Bahkan walinya wali kutub lagi. Bahkan sampai mereka tahu lagi, ya, menduduki kedudukan wali kutub selama 40 tahun. Apa itu, dari mana itu informasinya? Ya, untuk menentukan seseorang itu wali atau bukan, itu bukan hak manusia, itu hak Allah. Karena terkait dengan diterima atau tidaknya amalan soleh.
Ya kok bisa manusia menentukan si fulan ya menduduki jabatan wali ini sekian puluh tahun, sekian puluh tahun. Tahu dari mana? Ada malaikat yang memberikan informasi kepada dia. Ini semakin aneh, semakin wali. Semakin jauh dari syariat Islam, semakin wali. Ini apa pemahamannya? Ya, orang yang disebut wali itu, ya kalau menurut Al-Quran, menurut hadis, ya orang yang disebut wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati. Mereka senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali. Itu wali, senantiasa beriman dan bertakwa. Ya, kemudian di dalam hadis qudsi, dan ini hadis yang sangat masyhur, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, dan seterusnya. Barang siapa yang memerangi waliku, memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada mereka. Siapa wali Allah? Wali Allah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang wajib-wajib. Pertama itu yang wajib-wajib. Orang disebut wali, yang wajib itu harus selesai, tuntas, maksimal. Ya, maksimal, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau sudah wajibnya maksimal, sunnahnya dikerjakan maksimal juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, pendengaran yang dia mendengar dengannya, ya, tangan yang dia menyentuh, yang memegang, kaki yang dia melangkah. Artinya wali Allah itu dia tidak melangkahkan kakinya, tidak menggerakkan tangannya, tidak mendengar sesuatu, melihat sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang yang 15 tahun nggak pernah keluar rumah, sholat Jumat enggak. Ya, sholat berjamaah apalagi yang 15 tahun nggak pernah keluar rumah. Ya, kok bisa disebut wali? Wali itu harusnya yang wajib maksimal, sholat berjamaah ke masjid. Ya, ini jangankan sholat berjamaah, ya sholat Jumat saja enggak 15 tahun. Kok wali? 40 tahun menduduki derajat wali, itu wali apa? Wali apa model seperti itu? Ya, memang ya aneh-aneh lah ya. Ya kalau kita ya orang-orang yang disebut salafi, orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, orang-orang yang bermanhaj salaf, ya kita mengakui ada wali-wali Allah itu, kita husnuzon. Wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ketika kita melihat ada orang-orang yang dia melaksanakan syariat Islam yang wajib-wajib, ya dia maksimalkan yang wajib-wajib, kemudian dia mengamalkan yang sunnah-sunnah, ya kita husnuzon. Mereka adalah wali Allah, para ulama wali Allah, kita husnuzon. Ya, tapi untuk menjustifikasi, untuk menghukumi si fulan wali, apalagi tahu derajat kewalian, itu bukan hak manusia. Manusia nggak ngerti itu. Karena itu ya masuk ke ranah ya hal yang gaib. Ya, ini perkara diterima atau tidaknya ya amalan seseorang, amalan soleh seseorang. Baik itu amalan zohir maupun amalan batin. Dan yang tahu amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Manusia nggak ngerti. Manusia nggak ngerti. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ya, nggak ngerti perkara yang gaib. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Ya, tidak ada yang ada di langit, yang ada di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nggak ada yang ngerti. Orang itu ketika beramal soleh, diterima atau tidak, nggak ada yang ngerti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kok bisa manusia mengatakan ini wali, derajat walinya ini menduduki wali sekian tahun. Berarti sekian tahun nggak wali lagi. Ini konsep apa ini ya Allah? Ya kalau kita ya mengikuti konsep kewalian itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala jelas mengatakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, seperti itu. Jadi kalau ingin menjadi wali Allah, ya maksimalkan ibadah yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Jangan semakin meninggalkan syariat Islam semakin aneh, ya semakin nyeleneh, kemudian dianggap wali. Itu
mungkin wali syaiton ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ketemu lagi di video berikutnya.